Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik instrumen evaluasi. Evaluasi itu sangat berguna untuk meningkatkan kualitas sistem pembelajaran. Melalui evaluasi, semua komponen pembelajaran itu dapat diketahui apakah dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak. Adapun karakteristik instrumen evaluasi, yang pertama itu ada valid, artinya itu suatu instrumen yang betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat dari aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif yang dapat ditinjau dari berbagai segi, diantaranya itu yang A, validitas ramalan, yang B, validitas bandingan, yang C, validitas isi, D, validitas konstruk. Yang kedua, reliable, artinya itu jika ia mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten. 3. Relevan, artinya instrumen yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan seperti afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang keempat, representatif, artinya materi itu harus benar-benar mewakili seluruh materi yang disampaikan, yang menjadikan silabus sebagai acuan pemilihan materi tersebut. Yang kelima, praktis, artinya itu mudah digunakan. Yang keenam, diskriminatif, artinya itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan yang ada. Yang ketujuh, spesifik, disusun dan digunakan khusus untuk objek dievaluasi. Yang kedelapan, proporsional, harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Menurut J. Mursell dan S. Nasution, ciri-ciri evaluasi yang baik diantaranya itu pertama, evaluasi dan hasil langsung. Jika evaluasi diadakan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, maka guru itu ingin mengetahui keefektifan dan kesesuaian strategi pembelajaran dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, evaluasi dan transfer. Proses pembelajaran adalah kemungkinan mentransfer hasil yang dipelajari ke dalam situasi yang fungsional. Yang ketiga, evaluasi langsung dari proses belajar. Di samping harus mengetahui hasil belajar, guru juga harus menilai proses belajar. Hal ini dimaksudkan agar proses belajar dapat diorganisasi sedemikian rupa sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Yang selanjutnya itu ada model-model evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada model Tyler. Model Tyler ini dinamakan diambil dari nama pengembangnya sendiri, yaitu Tyler, yang memiliki dua dasar pemikiran, yaitu yang pertama, evaluasi ditunjukkan pada tingkah laku peserta didik. Yang kedua itu evaluasi dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedua itu ada model yang berorientasi pada tujuan. Model evaluasi ini menggunakan tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan pembelajaran. Kekurangan dari model evaluasi ini yaitu memungkinkan terjadinya proses evaluasi melebihi konsekuensi yang tidak diharapkan. Yang ketiga itu ada model pengukuran atau measurement model. Model ini banyak mengemukakan dari pemikiran-pemikiran Thorndike dan Ebel. Model ini sangat menitik beratkan pada kegiatan pengukuran untuk menentukan kuantitas suatu sifat atau atribut tertentu yang dimiliki oleh objek, orang, maupun peristiwa dalam bentuk unit ukuran tertentu. Yang selanjutnya itu ada model kesesuaian. Menurut model ini, evaluasi adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian atau kongruens antara tujuan dengan hasil belajar yang telah dicapai.
Hasil evaluasi ini digunakan untuk menyempurnakan sistem bimbingan peserta didik dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Terus selanjutnya itu ada Educational System Evaluation Model. Tokoh model ini antara lain adalah Daniel L. Stoffelbaum, Michael Scriven, Robert P. Stack, dan Malcolm Provus. Menurut model ini, evaluasi berarti membandingkan performance dari berbagai dimensi dengan sejumlah kriteria baik yang bersifat mutlak ataupun intern maupun relatif atau ekstern. Dalam model ini, evaluasi dilakukan dengan membandingkan antar satu program dengan program lain yang dianggap standar. Data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut untuk menilai manfaat program tersebut. Terus yang selanjutnya itu ada model Alkin. Model ini sesuai dengan nama pengembangnya, yaitu Marvin Alkin, yang menyatakan evaluasi adalah suatu proses untuk meyakinkan keputusan, mengumpulkan informasi, memilih informasi yang tepat, dan menganalisis informasi untuk memilih alternatif. Yang selanjutnya itu ada model Brinkerhoff. Robert O. Brinkerhoff mengemukakan ada 3 jenis evaluasi. Yang pertama itu fixed versus emergent evaluation design. Ini harus dirancangkan dan disusun dengan secara sistematik atau terstruktur berdasarkan tujuan program sebelum program dilaksanakan dengan kebutuhan yang dapat berubah. Yang selanjutnya itu ada formative versus summative evaluation. Evaluasi formatif ini berfungsi untuk memperbaiki kurikulum dan pembelajaran. Sedangkan summatif berfungsi untuk melihat kemanfaatan kurikulum dan pembelajaran secara menyeluruh. Yang selanjutnya desain eksperimental dan desain kuasi eksperimental versus natural inquiry. Desain evaluasi eksperimental menggunakan pendekatan kuantitatif, random sampling, memberikan perlakuan dan mengukur dampak. Tujuannya adalah untuk menilai manfaat hasil percobaan program pembelajaran. Selanjutnya itu ada model illuminatif atau Malcolm, Parlett, dan Hamilton. Model ini lebih menekankan pada evaluasi kuantitatif terbuka atau open-ended. Kegiatan evaluasi dihubungkan dengan learning milieu, di mana dalam konteks sekolah sebagai lingkungan material dan psikososial yang di dalamnya terjadi interaksi antar guru dan siswa. Hasil evaluasi ini lebih bersifat deskriptif dan interpretasi, bukan pengukuran dan prediksi. Yang selanjutnya itu ada model responsif. Model ini lebih menekankan pada pendekatan kualitatif naturalistik. Evaluasi tidak diartikan sebagai pengukuran, melainkan memberikan pandangan orang-orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program pembelajaran.